Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan judul aplikasi Plantify, aplikasi monitoring urban farming berbasis Android guna mendukung kemandirian pangan. Kami di sini beranggotakan 4 orang. Yang pertama Raga Mujahidin, yang kedua Hasnalatul Karimah, yang ketiga Syawal Putra Akbar, dan Astianing Lumidanti. Jadi, Plantify dilatar belakangi oleh ketahanan pangan yang kuat di suatu negara idealnya dimulai dari kemandirian setiap unit terkecilnya, yaitu rumah tangga. Namun, masyarakat yang tinggal di kawasan urban atau perkotaan saat ini menghadapi tantangan besar untuk mewujudkan kemandirian pangan tersebut. Hal itu disebabkan oleh terbatasnya lahan pertanian, serta tingginya ketergantungan pada pasokan pangan dari luar daerah. Permasalahan utama yang ditemukan adalah kurangnya konsistensi dalam manajemen pemeliharaan tanaman seperti jadwal penyiraman dan pemberian nutrisi yang sering terabaikan karena kesibukan aktivitas sehari-hari. Berdasarkan masalah tersebut, diusulkan sebuah solusi digital berupa aplikasi bernama Plantify. Jadi, Plantify dirancang untuk mendigitalisasi kalender agronomi menjadi sistem pengingat cerdas atau smart reminder yang proaktif. Dengan bantuan Plantify, hambatan teknis dalam berkebun dapat diminimalisir melalui pendampingan jadwal perawatan yang presisi. Inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan keberhasilan panen di rumah tangga. Selain itu, dengan berkembangnya teknologi, proses perawatan tanaman dapat dibuat lebih adaptif dan personal. Oleh karena itu, diusulkan aplikasi Plantify yang mendigitalisasi kalender agronomi menjadi sistem pengingat cerdas, berbeda dengan sistem statis. Plantify kini mengintegrasikan artificial intelligence melalui layanan API eksternal seperti asisten cerdas yang memberikan rekomendasi jadwal perawatan otomatis berdasarkan jenis tanaman dan integrasi data cuaca secara real time. Mungkin itu saja penjelasan singkat mengenai Plantify. Oke, selanjutnya bakal saya ambil alih. Di sini ada poin tujuan dan manfaat dikembangkannya perangkat lunaknya. Pertama itu tujuan pengembangannya itu untuk digitalisasi kalender agronomi yang dimana itu untuk membangun sistem penjadwalan otomatis yang mampu menyesuaikan kebutuhan air dan nutrisi berdasarkan fase dari pertumbuhan spesifik jenis tanamannya gitu. Terus yang kedua itu ada edukasi terintegrasi yang menyediakan basis data panduan budidaya urban farming yang ringkas dan mudah dipahami. Yang ketiga itu optimalisasi perawatan mandiri yang mengembangkan fitur pengingat atau smart reminder berbasis notifikasi mobile. Terus yang keempat itu mengembangkan fitur smart care advisor berbasis artificial intelligence yang mampu menghasilkan rekomendasi jadwal perawatan tanaman secara otomatis yang berbasis large language model atau LLM. Terus yang terakhir itu ada integrasi data cuaca yang mengembangkan sistem yang mampu menyesuaikan rekomendasi perawatan tanaman berdasarkan kondisi cuacanya. Lalu manfaat pengembangannya ini yang pertama bagi masyarakat urban, pertama meningkatkan angka keberhasilan panen di lahan terbatas, lalu yang kedua mengurangi biaya pengeluaran rumah tangga, dan yang ketiga itu memberikan pengalaman berkebun yang lebih mudah dan menyenangkan tanpa harus memiliki latar belakang keahlian pertanian. Terus yang kedua itu bagi kemandirian bangsanya mendukung tercapainya swasembada pangan yang dimulai dari unit terkecil yaitu lingkungan keluarga. Yang keduanya itu mengurangi ketergantungan masyarakat perkotaan terhadap pasokan pangan luar daerah melalui produksi mandiri. Yang ketiga mendorong terciptanya ekosistem ekonomi hijau di lingkungan perkotaan melalui pemanfaatan lahan sempit secara produktif. Lalu poin ketiga itu bagi pengembangan teknologinya menjadi referensi implementasi perangkat lunak mobile yang memanfaatkan local database dan task scheduling untuk solusi masalah sosial di masyarakat. Lalu untuk poin D ada batasan perangkat lunak yang dikembangkan yang dimana ini bertujuan untuk menjaga fokus pengembangan dan efektivitas solusi perangkat lunak Plantify yang dibatasi pada ruang lingkup sebagai berikut, yaitu pertama itu platform target yang dimana aplikasinya ini dikembangkan secara khusus untuk perangkat mobile dengan sistem operasi Android. Terus yang kedua itu katalog tanaman yang dimana database
database tanaman dibatasi pada 10 komoditas sayuran unggulan yang paling umum konsumsi rumah tangga perkotaan. Lalu yang ketiga itu ada konektivitas data yang dimana aplikasi mengusung konsep hybrid atau online dependent di awal offline capable sehari-hari. Mana itu maksudnya koneksi internet wajib saat pertama kali menambahkan tanaman untuk memanggil AI API dan API cuaca. Terus lanjut yang keempat, mekanisme notifikasi yang dimana perangkat jadwal perawatan menggunakan sistem local notification manager yang dijadwalkan berdasarkan input tanggal tanam dari pengguna. Yang kelima, cakupan fitur yang dimana aplikasinya ini fokus pada aspek manajerial dan edukasi perawatan tanaman. Yang keenam, cangkupan AI yang dimana implementasi AI menggunakan layanan API eksternal berbasis bahasa large language model. Yang ketujuh, integrasi cuaca. Data cuaca diperoleh melalui API public atau online untuk melengkapi prompt AI-nya. Terus yang terakhir, yang kedelapan tuh sistem fallback atau cadangan yang dimana jika terjadi kegagalan pada layanan AI API, misalnya itu timeout atau tidak ada koneksi, aplikasinya tuh bakal menggunakan jadwal standar berlandaskan rule based system dari database lokal. Lalu berikutnya di poin E ada metodologi pengembangan perangkat lunak yang dimana dalam mengembangkan Plantify ini kelompok kami menggunakan metodologi waterfall yang terdiri pertama analisis kebutuhannya itu melakukan pengumpulan data terkait karakteristik jenis tanaman pangan rumah tangga. Lalu yang kedua, perancangan sistem yang dimana menyusun arsitektur aplikasi menggunakan pola MVVM atau model view model dan merancang antarmuka pengguna atau UI UX-nya di Figma untuk memastikan alur navigasi yang intuitif. Lalu yang ketiga, implementasi yang kami melakukan proses pengkodan atau coding menggunakan bahasa Kotlin di lingkungan Android Studio. Lalu yang keempat, pengujiannya kami melakukan uji coba fungsional atau black box testing untuk memastikan notifikasi muncul tepat waktu sesuai jadwal dan data tanaman tersimpan dengan benar di memori perangkat. Lalu yang kelima, dokumentasi dan penyerahan yang dimana menyusun laporan akhir dan panduan penggunaan aplikasi sebagai bentuk pertanggungjawaban proyek. Lalu yang ada poin F, analisis kebutuhan dan desain solusi perangkat lunak. Yang pertama itu analisis kebutuhan fungsionalnya yang dimana ada sistem katalog yang perangkat lunak harus mampu menyajikan informasi karakteristik tanamannya kayak suhu, cahaya, sama nutrisi dari database lokalnya. Lalu sistem penjadwalan atau scheduling yang perangkat lunak harus bisa melakukan kalkulasi otomatis jadwal penyiraman dan pemupukan berdasarkan tanggal awal tanam yang harus diinput pengguna. Lalu yang ketiga, sistem notifikasi perangkat harus dapat mengirimkan push notification ke perangkat pengguna tepat waktu. Lalu yang keempat, sistem AI recommendation yang menyusun prompt tanaman plus cuaca untuk memanggil AI API, melakukan validasi skema JSON dan menyimpan hasilnya ke jadwal. Lalu yang kelima itu sistem kustomisasi jadwal di mana perangkat lunak harus memungkinkan pengguna untuk mengubah atau customize jadwal perawatan yang dihasilkan oleh sistem sesuai kebutuhan masing-masing. Lalu yang keenam, sistem integrasi cuaca yang dimana perangkat harus mampu mengambil data cuaca dari sumber eksternal dan menggunakannya sebagai parameter tambahan. Lalu berikutnya untuk poin kedua ada analisis kebutuhan non fungsional yang di poin pertama itu ada portabilitas yang dimana aplikasinya ini bakal jalan optimal pada setiap sistem operasi Android dengan performa yang ringan. Terus usability-nya antarmuka harus sederhana agar bisa dioperasikan oleh pengguna awam yang baru memulai urban farming agar mereka tuh nggak bingung cara pakai aplikasinya tuh mana gitu. Terus yang ketiga tuh desain solusi arsitekturnya yang dimana desain solusi arsitekturnya ini tadi menggunakan pola MVVM atau model view model
yang dimana modelnya ini mengelola data tanaman dari API dan menyimpannya ke room database. Sedangkan si view ini menampilkan latar muka dan view modelnya menjadikan jembatan logika sinkronisasi data jadwal perawatan. Lalu untuk poin G, implementasi perangkat lunak. Yang pertama bahasa pemrogramannya tadi menggunakan Kotlin. Terus untuk lingkungan pengembangan atau IDE-nya menggunakan Android Studio sebagai tools utama untuk penulisan kode, layouting dan debuggingnya. Lalu poin ketiganya manajemen database. Di sini menggunakan Room Persistence Library sebagai abstraksi di atas SQLite untuk mendata jadwal tanaman secara lokal di HP penggunanya. Terus poin keempat, arsitektur menerapkan pola MVVM untuk memisahkan logika bisnis dengan antarmuka pengguna. Lalu yang kelima, penjadwalan tugas yang dimana menggunakan Work Manager API untuk sinkronisasi data cuaca di latar belakang secara berskala. Lalu yang keenam, integrasi AI menggunakan layanan REST API seperti Gemini atau OpenAI. Lalu yang ketujuh, interaksi API cuaca menggunakan API cuaca seperti OpenWeatherMap untuk memperoleh data suhu dan kelembapan dan kondisi hujan sebagai input tambahan dalam sistem AI-nya. Lalu yang kedelapan itu keamanan kredensial yang menggunakan berkas terinskripsi atau lokal properties di environment Android Studio. Nah, lalu yang kesembilan, mekanisme penanganan kegagalan atau fallback yang menerapkan validasi block try catch. Apabila respon AI gagal, aplikasinya ini bakal secara mulus mengeksekusi metode fallback ke jadwal standar offline dari tabel SQL lokalnya. Lalu untuk poin A ini ada screenshot mockup interface perangkat lunaknya, yang dimana ini ada tampilan halaman loginnya, terus ada tampilan halaman selamat datangnya. Lalu lanjut ke poin ketiga, ada tampilan halaman utamanya, yang dimana ini ada kayak tulisan today text, yang dimana itu jadwal-jadwal penyiraman segala macam, sama my plants itu katalog yang berisikan tanaman apa aja yang harus dirawat hari ini sama besok gitu. Terus lanjut ke keempat, itu ada tampilan halaman katalog tanamannya tadi. Lalu yang kelima, ada tampilan halaman schedule. Lanjut ke 6, ada tampilan halaman notification. Lanjut 7, ada tampilan halaman profil akun. Lanjut lagi. Nah, mungkin segitu aja untuk tampilan mockupnya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Asti untuk ke Figma-nya biar lebih jelas bagaimana prototyping dan lain-lainnya. Oke, izin masuk. Mungkin di sini udah ada prototipenya yang kami buat. Jadi kurang lebih ada 9 halaman. Dan mungkin di sini saya bakal ngejelasin ke. Udah? Oh belum ya? Bentar. Tadi sempat keluar. Bentar. Oke, baik. Nah, di sini untuk tampilan prototipenya kurang lebih ada 9 halaman dari aplikasi Plantify kita. Nah, di sini saya akan ngejelasin flow atau alur aplikasinya. Mulai pertama, kita mulainya dari splash screen. Lalu di sini ada tombol get started yang diklik. Nah, bakal langsung ke home screen. Nah, di home screen ini ada button alert. Terus itu bisa di scroll kayak gini. Ada see my plans. Lalu di bawahnya ada navbar di bawah. Kalau kita klik yang katalog, nah di sini kita bisa lihat katalognya. Ada tomat, red chili, spinach, dan lain-lain. Terus kita lanjut ke schedule. Nah, schedule ini untuk kita bisa lihat schedule apa
yang bisa kita lihat tiap tanggalnya, misal hari ini atau besok atau mungkin lusa gitu, jadwalnya apa. Lalu kita ke growth. Nah, ini growth progress ini halaman untuk kita memantau pertumbuhan tanaman kita yang udah kita inputin gitu. Lalu di sini ada profile. Nah, untuk profile di sini standar kayak tampilan profile mobile pada umumnya. Bisa lihat notifikasi, lalu ada dark mode dan language. Nah, kita balik ke halaman pertama. Nah, untuk alertnya sendiri itu seperti ini. Lalu jika kita balik, nah di sini kan ada see my plants. Nah, ini bakal ke sini, halaman add plants. Nah, di sini kita bisa nge-add plant. Nah, lalu kita di sini bisa milih nanti tanaman apa aja yang mau kita tambahin. Gitu. Nah, mungkin untuk prototipenya flow-nya segitu dulu. Dan untuk selanjutnya bakal saya kembalikan ke Hasna. Oke, terima kasih Asti atas presentasi prototipenya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raga tentang kode atau pengkodingannya. Baik, ini bagian codingnya. Jadi by proposal itu kita pakai MVVM. Itu dia antara screen dengan logiknya itu tahin. Jadi di sini ada view modelnya, kemudian yang di atas ini ada yang screennya. Screennya itu udah sesuai dengan yang di Figma atau prototype. Jadi ada add plan-nya, add plan screen, ada alert screen-nya, catalog screen, group screen, home screen, plan detail screen, dan profile screen, schedule screen, dan juga splash screen. Itu ada beberapa tambahan ya yang dari Figma itu kayak misal yang dari profile screen sama yang plain detail screen. Kemudian view modelnya ini juga dia udah sesuai dengan masing-masing. Dan untuk tema kami pakai tema juga, tapi untuk pergantian light color dengan dark colornya itu belum diterapkan. Tapi udah kami siapin. Nah, terus untuk resource ya juga kami udah pakai bentuk XML atau SVG ya. Jadi udah bukan PNG atau JPG lagi. Kemudian sesuai proposal kami itu pakai AI sama pakai database-nya ada dua, yaitu yang online sama offline. Nah, yang offline itu kami pakai Room, sedangkan yang online itu kami pakai Supabase. Jadi di lokal itu kami pakai Room. Nah, di sini kami pakai Room. Nah, ini Room database-nya kayak begini. Ya, ini untuk nyambungin ke database Room. Kemudian untuk yang ini untuk yang DAO yang lokal, untuk yang ke room. Jadi di sini untuk queryan. Dan untuk struktur database ya, itu ada my plan, notification plan sama task schedule. Ya. Nah, kemudian yang untuk yang online-nya, itu yang di sini kami pakai Supabase. Nah, ya itu udah nyambung. Dan AI service-nya juga kami udah ada dengan prompt awalan itu kayak gini ya, create a care schedule for a plan gini-gini. Nah, kami itu pakai Gemini
Gemini 3 harusnya di sini. Gemini 3 Flash kami itu pakainya Gemini 3 Flash. Nah, kemudian dia itu returnnya itu pakai JSON. Jadi ketika dia ke Supabase itu JSON. Nah, di sini ada Supabase mode. Nah, dia itu sama ya kayak yang di lokal. Nah, kemudian di sini ada manager work manager-nya. Jadi antara data offline dengan data online itu udah disinkronisasi. Nah, di sini ada data provider ya. Data providernya ini beri tentang data awalan untuk aplikasinya. Jadi bisa dibilang untuk tampilan awalan. Kayak misal My Plans-nya ada yang tomat, cabe sama peanuts ya. Nah, kemudian di sini ada schedule-nya dan yang lain. Dan di sini untuk model ya. Ini model untuk tampilan awalnya. Nah, ini sedangkan yang ini untuk model secara offline maupun online. Nah, untuk main activity-nya kami itu nggak dipakai ya, bisa dibilang nggak dipakai karena main activity-nya itu langsung ngalihin ke Plantify app ini. Sedangkan di Plantify app itu dia hanya untuk sekedar navigasi. Jadi di Plantify app itu dia hanya sekedar untuk navigasi, nggak ada yang lain-lainnya. Tampilan itu ada di screen, sedangkan data logic yang lain itu ada di view mode. Mungkin cukup sekian ya. Oh ya, sama yang di Gradle. Nah, itu kami udah pakai room. Di sini ada room ini untuk Supabase-nya. Supabase kami Supabase itu pakai ini, pakai SDK bawaan ya. Jadi dari Supabase itu udah punya SDK untuk Android Kotlin ya. Jadi tinggal ditambahin aja di bagian Gradle. Jadi nggak perlu pakai yang namanya retrofit lagi. Jadi ini yang untuk room. Room itu database offline-nya, Supabase itu untuk database online. Kemudian ini work manager untuk sinkronisasi. Nah, kemudian ini serialization untuk dan ini untuk Gemini-nya. Nah, kemudian yang Labs versionnya juga udah kami atur ya. Oil, Room, Supabase, Work Manager, Serialization, Generative AI-nya, dan yang lain-lain. Mungkin sekian untuk bagian codingannya. Kita bakal dilanjut oleh Hasna. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan tampilan yang sudah diimplementasikan ke Android Studio. Untuk logo, kami sudah desain custom Plantify di sini. Kemudian untuk get started, nah di sini sedikit beda dengan tampilan di Figma. Kami improve di penggunaan warna saja. Jadi misalnya untuk sunny atau cuaca yang cerah itu menggunakan warna kuning. Kemudian di sini ada my plan. Terus untuk katalognya seperti ini tampilannya sudah kami kustomisasi untuk icon-icon tanamannya. Dimulai dari tomat, cabai, bayam, dan lain-lain. Kemudian untuk schedule-nya di sini kami pakai toggle button. Di sini kalau udah watering atau fertilizing, kita tinggal checklist aja. Sini. Oke. Terus untuk grow-nya di sini ada perkiraan hari. Misalnya sekitar 70 hari.
di sini dia sudah di hari ke-15 menanamnya. Dan untuk profile, di sini seperti tampilan yang ada di Figma, namun penerapan dark mode-nya belum diatur. Mungkin sekian penjelasan alur dari aplikasi Plantify. Saya tutup presentasinya dan saya lanjutkan dengan penutupan. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.